Halo Sobat Indomaret, welcome back to Intalk podcastnya Indomaret. Wah, setelah kita melihat beberapa episode sebelumnya di Intalk podcastnya Indomaret dan sekarang kembali lagi pastinya ya. Ada Raihan yang akan kembali menemani Sobat Indomaret selama beberapa menit atau mungkin beberapa jam ke depan ya. Kalau misalnya Sobat Indomaret belum melihat episode-episode dari Intalk sebelumnya, bisa langsung klik di link di atas ini ya. Oke, bahas apa sih kita untuk episode kali ini? Pastinya bahasan yang masih menarik seputar dengan Indomaret, yaitu adalah dukung anak untuk berprestasi dengan kenyamanan lingkungan sekolah bersama dengan CSR Indomaret. Wah, ini pastinya menarik banget karena CSR ataupun corporate social responsibility ya. Ini banyak yang mungkin pengen tahu apa sih program-program yang dimiliki oleh CSR Indomaret gitu ya. Karena mungkin beberapa dari Sobat Indomaret pernah melihat informasi-informasi seputar CSR di sosial media kita, di Instagram khususnya ya, di Indomaret. Sekarang kita mau ngobrol langsung, kita sudah langsung kedatangan. Ini adalah Bapak Azizul Ahmad Daulay selaku Junior Manager dari Marketing CSR Indomaret. Selamat datang Pak Daulay. Selamat datang, selamat siang Mas Rehan. Selamat siang, apa kabarnya Pak Daulay? Alhamdulillah baik. Gimana Sehat Mas Rehan ya? kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Pak Semangat Daulay, ya? sebelumnya thank you, terima kasih banyak udah mampir di Intalk podcast Indomaret ya. Oke, terima kasih juga. Saya udah Gimana diundang. perasaannya? Pak Daulay gimana perasaannya? Ketemu pertama- Sobat Indomaret nih. Mungkin Sobat Indomaret kan Iya. selama ini belum tahu siapa sih orang-orang di balik CSR itu. Betul. Apa sih CSR-nya Indomaret? Apa aja sih, di mana aja gitu. Iya. Paling kurang lebih kita akan bahas itu. Oke, udah siap ya Pak Daulay ya? Siap. Siap ya? Kita udah harus siap nih. Oke, Pak Daulay, sebelumnya kalau kita nanti kan bakal ngobrol banyak lah tentang program-program CSR. Khususnya tadi mungkin saya sudah mention di awal tentang pendidikan gitu ya. Kita akan lebih berfokus ke tentang pendidikan. Pendidikan ya, oke. Tapi mungkin boleh perkenalan dulu nih Pak Daulay ke Sobat boleh, Indomaret. Pak Daulay ini di Indomaret Group sudah berapa lama sebelumnya? Dan sebelum sampai akhirnya ke CSR ini, sebelumnya mungkin pernah di bagian apa aja di Indomaret Group? Oke. Sobat Indomaret, perkenalkan nama saya Azizul Ahmad Daulay. Sekarang posisi saya sebagai Junior Manager CSR Indomaret. Saya masuk dari Indomaret mulai dari tahun 2010. Sebelumnya saya dari cabang Mas Rehan. Oke, dari Saya cabang. Di dari cabang. mana pertama 2010 saya mulai dari cabang Parung. kali? Cabang Parung. Setelah itu 2011 kita ada pembukaan cabang Makassar. Wow. Jadi kita pertama kali memang dikirim ke Makassar untuk membuka toko atau gerai Indomaret. Oh, oke. Dulu di sana belum ada. Jadi kita 2011 dikirim beberapa orang yang terpilih, kita dikirim untuk membuka cabang di Makassar. Oke, berarti Itu dulu ceritanya. mengawali pertama di cabang Parung gitu ya. Cabang Parung. Oke, Sobat Indomaret ada nggak nih yang dari Parung gitu ya? Berarti kita satu kabupaten nih Pak ya? Oh, satu kabupaten. daerah gitu ya? Betul, kita dari Bogor. Dari Bogor nih, warga Bogor ya. Terus selama berapa tahun di Makassar waktu itu Pak? Dari 2011 sampai 2018 akhir. Sampai 2018 Kurang akhir. lebih 8 tahun. Oke, terus berlanjut lagi ke head Berlanjut office. lagi saya ditarik ke head office. Kebetulan divisinya dapat di marketing dan CSR saya urus. Oke, berarti itu per tahun 2018 akhir. 2018 akhir. Oke, sampai sekarang ya Pak Sampai Daulay sekarang. ya. Oke, sampai akhirnya sekarang kemarin Raihan sempat cerita-cerita juga ya sebelum Iya. di sini Pak Daulay dengar-dengar sudah berkeliling banyak ke seluruh Indonesia gitu Ya, ya. alhamdulillah. Udah kemana aja sih Pak Daulay? Kalau kita ngomongin pulau CSR sebenarnya kan itu tentunya berhubungan dengan aksi-aksi sosial juga seperti Betul. itu ya. Tadi kan corporate social responsibility. Pastinya harus namanya survei langsung gitu ya Betul. Pak Daulay. Udah kemana aja sih Pak? Pertama kali saya ke CSR ya, saya belum genap 1 bulan, saya langsung dikirim ke Aceh. Langsung ke Aceh. Langsung ke Aceh. Langsung ke paling Ujungnya Indonesia. Indonesia gitu ya. Saya langsung ke Aceh. Di sana saya melakukan kegiatan CSR, pelatihan UMKM. Oke. Oh justru dulu di UMKM nih. Betul. fokusnya. Jadi dulu memang pelatihan UMKM itu termasuk bagian dari CSR kita. Oke. Jadi langsung dikirim ke Aceh tuh. Terus Betul. udah kemana lagi Pak? Paling jauh kemana? So far. Ya harusnya Sulawesi ya. Sulawesi, Kalimantan juga udah. Oke. Jadi kita pernah nanti mungkin kita ceritain kita ada yang 12 jam jalur darat. Wah, itu menarik Yang kita banget, naik harus bis semalaman itu udah pernah juga. Waduh seru banget ya Pak ya. Kapan-kapan ajak saya boleh ya Pak? Siap kalau mau ya. Nanti saya kabarin. Oke siap. Oke deh Pak Daulay, kita langsung aja nih ke topiknya. Karena tadi di awal kita ngomongin soal pendidikan. Tapi ngomongin soal pendidikan sebelum kita masuk gitu.
Sebenarnya dari CSR ini sendiri itu berfokus kemana aja Pak selain pendidikan? CSR itu sebetulnya banyak ya. Kita memang ada di pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Baik, oke berarti ada beberapa ya Pak ya, ada beberapa. Tambahnya yang bencana. Oh Itu paling baik, penting pendidikan, itu. kesehatan, lingkungan, bencana juga. Dan bencana. Oke, nah, Mungkin gini ya, pendidikan itu kan poin penting ya, untuk sebuah bangsa atau untuk sebagai generasi yap. yang akan melanjutkan kita nanti. Jadi 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan adalah anak-anak didik sekarang yang akan menggantikan posisi kita nih. Nanti gantiin Mas Rehan di Betul, sini. betul. Kita harus siapkan dari sekarang. Iya. Kenapa kita concern di pendidikan? Itulah awalnya kan. Nah untuk Sobat Indomaret sebelum kita kembali lebih jauh nih ngomongin tentang program CSR khususnya di fokus bidang pendidikan, ini ada sebuah data yang bakal kita tampilkan ya. Data ini kita ambil dari PISA 2018. PISA itu adalah Program for International Student Assessment. Nah PISA ini terakhir yang kita dapatkan adalah memang di tahun 2018. Dan di PISA ini kita ada tes-tesnya yaitu tentang matematik, terus logik. Ini yang berfungsi untuk tes berpikir, membaca, terus juga ada scientific literasi ya. Nah hasilnya Pak Daulay berdasarkan data yang kita dapatkan ini dari hasil survei PISA 2018 tersebut, itu menempatkan Indonesia di urutan ke-74 alias peringkat ke-6 dari bawah. Hasil dari yang 3 unsur tadi ya Pak ya, matematika, logika, membaca dan juga scientific literasi gitu Pak. Ini artinya Indonesia masih harus mengembangkan tingkat pendidikannya gitu ya. Ini kalau pendapat dari Pak Daulay sendiri melihat hasil survei dari PISA 2018 ini seperti apa Pak? Ini pas banget nih. Kebetulan kita kemarin diundang sama Istana Wakil Presiden. Jadi staf khususnya itu undang beberapa swasta juga ya untuk memberi masukan. Jadi data PISA ini ditampilkan. Memang betul ditampilkan. Jadi hubungannya erat nih nanti nih. Dari data PISA ini nanti ada ke sektor kesehatan, sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik atau guru ya biasa kita sebut, dan sistem pembelajarannya sendiri. Masukan. Jadi mereka memang ada program fokus stunting, tapi itu berkaitan dengan hasil PISA ini. Dari hasil PISA ini sendiri mungkin dari Pak yang Pak Daulay lihat gitu. Apa yang mungkin bisa ditingkatkan gitu melalui program CSR Indomaret gitu Pak? Mungkin kita bisa bantu ya. Mungkin tadi ada poin kesehatannya. Kita juga sudah melakukan itu. Tapi kita nanti lebih concern di pendidikannya. Kalau dari pendidikan sendiri nanti kita akan bantu sarana prasarananya dulu. Kita lihat di beberapa sekolah atau yang ada di Indonesia ini. Mungkin dalam kota atau Jakarta ini enggak ya. Tapi memang di daerah-daerah luar sana itu sangat butuh bantuan kita. Nah nanti dari hasil PISA ini kita juga ambil nih apa sih poin-poin yang bisa kita bantu. Tadi sedikit penjelasan, nanti mungkin lebih detailnya sekolah mana aja mungkin ada pernah gitu ya Pak. Tadi sempat di-mention di awal juga perjalanan 12 jam itu saya pengen denger ceritanya seperti apa. Nanti saya itu seru banget kok. Seru banget ya. Pengalaman pertama juga. Tapi sebetulnya kalau menurut Pak Daulay sendiri ya setelah melihat data tersebut, kira-kira kalau tadi kan dari PISA spesifik ya tentang matematika, logika, terus juga membaca dan scientific literasi gitu. Tapi kalau dari CSR lah, dari pandangan CSR, kira-kira apa aja yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Dari sisi CSR sendiri yang sangat berhubungan itu pertama kan sarana prasarananya. Sarana prasarana baik. Benar dong. Jadi kita akan lihat guru atau tenaga pendidik beserta muridnya sedang mengajar gitu ya. Kondisi sarana prasarananya tidak mendukung. Pasti belajar juga nggak nyaman kan. Nanti kita lebih ke arah situ. Terus kita tambah juga bantuan beasiswa. Bantuan beasiswa nanti untuk anak-anak yang terpilih. Jadi ada sarana prasarana beserta bantuan beasiswa juga. Betul. Kita juga pernah ada bantuan perlengkapan sekolahnya langsung sih. Bantuan perlengkapan sekolah. Jadi ada beberapa memang jenis-jenis bantuan gitu yang diberikan seperti itu ya Pak ya. Nah, dari tadi kan kita ngomongin CSR Pak. Mungkin dari Sobat Indomaret atau yang nonton sekarang ada yang mungkin belum paham sebenarnya CSR itu apa sih? Apakah di setiap perusahaan itu ada CSR gitu, terutama tentunya di Indomaret Group. Mungkin Pak Daulay boleh sedikit menjelaskan ke Sobat Indomaret sebenarnya CSR itu seperti apa sih? CSR itu adalah Corporate Social Responsibility. Jadi memang semua perusahaan itu wajib ada itu. Tentunya Indomaret juga. Indomaret tidak akan lepas tanggung jawab. Jadi itu adalah bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan setiap perusahaan untuk membantu pemerintah dalam hal ini dalam bidang
entah itu pendidikan, kesejahteraan manusia, sosial, bencana dan lain-lain. Oke, jadi ada beberapa fokus dan memang itu sudah Betul. diatur dalam Undang-undang. undang-undang gitu bahwa setiap perusahaan itu harus ada gitu. Betul, ada di CSR-nya. Undang-Undang nomor 2007 nomor 40. Oke, berarti sudah tertulis gitu Sudah secara tertulis. resmi hukum gitu ya Betul. Pak ya, dan harus ada, dan di Indomaret juga sudah ada seperti Sudah itu ada. ya Pak ya. Dan kalau misalnya Raihan boleh tanya ya Pak Daula ya, ini awal mula CSR di Indomaret itu mulai fokus ke pendidikan tuh awalnya gimana? Melihat keresahan apa gitu Pak? Mungkin dari sekitar toko kita ya. Jadi Oke. di toko-toko Indomaret itu kan variatif ya. Ada lingkungan, di situ ada sekolahan juga, ada fasilitas umum, Ya. ada lingkungan warga atau masyarakat. Jadi dari situ kita tergerak. Kita lihat ternyata di lingkungan sekitar toko ini, oh ini membutuhkan uluran tangan kita. Oke. Contohnya yang sekolah tadi ya. Jadi kita mungkin ada sekolah di samping Indomaret, kondisi sekolahnya memprihatinkan. Oke. Jadi ini contohnya Oke, mungkin ini ya. apa nih Pak? Ini 2013. Kebetulan ini saya sendiri. Oh ya, ini Pak Daula ya. Ya, ini tadi pada ya. tahun 2013. Jadi Indomaret memberikan beasiswa secara langsung. Oke, ini di mana Pak? Ini di Kota Makassar. Di Kota Makassar 2013 saat Iya. itu ya. Oke, oke. Saat itu 2013 concern kita belum ada renovasi sekolah. Oke. Kita hanya beasiswa aja dulu. Jadi memang kita fokusnya membantu murid-murid atau siswa-siswa yang kurang mampu. Oke, berarti ini direct langsung Indomaret kepada sekolah Siswa-siswi. siswanya ya. Iya, kita kalau CSR itu selalu langsung. Oh, jadi langsung ya. Oke, Kalau oke. untuk beasiswa kita langsung ke usernya ya, atau langsung ke murid-muridnya agar uang itu tepat sasaran. Oke, berarti ini langsung nih Pak Daula dulu masih di cabang Makassar. Cabang nih. Makassar nih, masih beda ya? Cabang Makassar 2013 berarti masih awal-awal ya Pak ya. Ya, masih awal-awal. Oke, wah ini di salah satu, Mas inget gak ini di sekolah mana Pak? Ini kalau nggak salah di sekolah itu deket toko Indomaret Daeng Tata. Daeng Tata. Oke, Namanya di Daeng Tata. daerah Makassar sana ya. Iya, Pak aneh ya? kan namanya? Daeng Tata. Iya. Oke. saya agak familiar sih dengan Daeng kalau Makassar gitu Iya. ya. Oke, ini sedang menyalurkan beasiswa secara langsung gitu Secara ya. langsung betul. Ini siswanya di belakang orang Orang tuanya. langsung. Oke. Jadi berarti orang langsung tuanya ya. harus tahu dong. Jadi anaknya itu ternyata dapat bantuan uang. Iya, iya. Itu mereka luar biasa tuh. Sampai ngucapin terima kasih kepada saya oleh, Bu, ini dari perusahaan bukan dari saya. Terima kasihnya ke Indomaret aja. Oke, baik. Ini salah satu contohnya gitu. Contohnya Mungkin ya. Di awal-awal dulu Di awal-awal ini, ya, Pak, seperti ya. ini dulu. Baik, mengawali kegiatan mungkin di sini peduli dan berbagi ya dari Iya. Indomaret ya. Tagline-nya Indomaret. Tagline-nya ya, peduli dan berbagi. Di awal-awal tadi Pak Daulay bilang masih memberikan beasiswa. Gitu. Beasiswa. Belum ada sarana prasarana. Belum, gitu. kita belum menambah program waktu itu. Oke. Jadi program kita memang beasiswa secara langsung. Oke, mulai sejak kapan bisa fokus ataupun ada penambahan program sarana dan prasarana Pak? Kalau tidak salah itu setelah 2013 itu kita langsung buat program tersebut. Oke. Kita langsung buat program renovasi sekolah. Oke, berarti nggak lama setelah itu Nggak mulai lama ada setelah itu. program-program Betul. lainnya seperti itu ya Pak Betul. Daula ya. Oke, wah Pak Daula sebelum kita lanjutin lebih serius lagi ngomongnya Oke. lebih seru lagi, sambil saya nungguin juga cerita tentang perjalanan 12 jam. Perjalanan darat itu ya Pak ya? Darat Perjalanan darat 12 jam. Pakai 12 apa jam itu, Pak? pakai mobil kantor ya. Ada juga yang pakai bis itu yang di Sulawesi waktu itu. Oke, terus katanya sempat ada yang slip juga tuh. Ya, Di ada yang derek slip gitu ya. diderek sama traktor warga loh. Keluarga. Oke, nanti kita bakal cerita-cerita tentang itu, tapi saya mau ngajak Bapak main games dulu. Waduh, gips apa nih? Saya juga nggak tahu gamesnya apa ya, Oke. tapi nanti disiapkan oleh tim kreatif. Oke, oke. Mudah-mudahan sih nggak terlalu sulit untuk kita berdua ya Pak Daula. Harusnya sih ya. Ya generasi kita kan nggak jauh berbeda juga ya Pak. Oh, enggak dong. Masih muda ini. Masih udah ini. Oke Sobat Indomaret, kita akan main games dulu barengan sama Pak Daulay. Nanti kita akan lanjutin lagi ngobrol-ngobrol seru tentang CSR Indomaret khususnya di bidang pendidikan. Oke Sobat Indomaret, sekarang kita sudah memegang satu lembar kertas dan juga satu buah spidol. Aku dan Pak Daulay ini akan memainkan mini games ya. Jadi mini gamesnya katanya gampang banget Pak Daulay ya. Jadi kita Semoga tinggal menjawab pertanyaan yang diberikan dari belakang kamera. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 pertanyaan. Ada 5. Semoga mudah semua. Semoga udah semua. Ini yang menang mau ditraktir apa nih kira-kira? Aduh, Pak Daulay mungkin. Oh jadi Pak Daulay yang traktir. Jadi saya. Oke deh, kalau gitu silakan deh yang di balik kamera untuk memberikan pertanyaan. Ini satu persatu kan jawabannya?
Oke, baik. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Siap? Nah, insya Allah. Presiden 3 di Indonesia adalah Apa ya? Boleh call friend? mau siapa nih? Call Domar. Oke, sudah. Siap? Boleh ditunjukin? Tunggu ini. 2, 1. Iya. Weh, betul. Betul ya, betul. Betul ya, betul ya. Jawabannya B.J. Habibie. BJ Alhamdulillah. Habibie, Alhamdulillah. Deg-degan loh saya ini. Jadi kok deg-degan nih. Oke, pertanyaan kedua. Aduh. Menteri Pendidikan pertama di Indonesia adalah Astagfirullahaladzim. Ki Hajar Dewantara. Oh, enggak kira mau ditanya. Gambarkan sosok Ki Hajar Dewantara yang ada di benak kamu. Tahu ini salah apa? Bener ya? Maksudnya ini gambarin gimana sih? Iya nih. Sifat karakter. Kalau yang ada di pikiran aku langsung muncul sih ini. Oke, boleh. Apaan nih? Ya. Salah nih. 1. Wah, bener nih kayaknya. Budi Handayani bijaksana. Oke, bener semuanya. Oh, bener semua. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Tegang juga nih. Akar pangkat 3 dari 4096 Astagfirullah. adalah 4096. Apa? akar pangkat 3 dari 4096 adalah Akar pangkat 3 dari 4096. Astagfirullah. 4096. iya. 40. 4000 ya? Ya, 4096. 4096. Boleh pakai kalkulator nggak sih? Aduh. Tunggu. Si matematika nih. Kenapa harus ada matematika? Aduh, oke. Aku harus call Jerome Pauline sini. Kayaknya sih gitu. Saya juga bingung ini. Nggak boleh dicoret-coretan ya? Boleh coret-coret. Aduh. Oke, waktunya habis. Udah deh. Semoga deh. 4096. 2, 1. Oh, Biasanya kalau ini 6. Ya. Siap? Oke. Oke, ditunjukin. Rehan jawabnya berapa? 193. Pak Daulay 36. Akar 3 kan? Jawaban yang benar adalah 16. Wah, kegedean semua. Pasti kalau belakangnya 6 harus kali 6 lagi. ini boleh nggak ditayangin aja nggak sih yang ini? Boleh sih kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah. Oh, apa lah ya. Oke. Kan kita ada keunggulan di bidang masing-masing ya, pada ya. Dan ini ketahuan kita nggak settingan. Oke, lanjut ya. Menteri Pendidikan saat ini adalah Nadiem Makarim. Gambarkan sosok Nadiem Makarim menurut kamu. Masa gue tulis Gojek? Boleh digambar mukanya juga boleh. Boleh digambar. Nadiem Makarim. Panjang ya Pak Daulay. Kita kasih kutip di sini. Ini cukup nggak sih? Oke, Dah, Oke, siap? dah. 3, 2, 1. semoga benar. Perubahan pendidikan Indonesia modern dari Pak Daulay. Dari Rehan apa itu ya? Muda beda pasti ada jalan. Wis. Kampanye. Dia lagi kampanye dirinya dia. Mau jadi caleg. Benar semuanya. Boleh nggak itu nggak tahu ya, boleh atau enggak? Udah selesai ya? 4. Pertanyaan kelima. Aduh. Waduh. Terakhir ya. Berapa nilai pi? Astagfirullah. Hitungan lagi. Diulang lagi. Tapi itu apa saya juga sudah lupa. Oke. Bisa
Bisa diganti apa pertanyaannya? Berapa kan nilai? Oh, PHI. P V PHI. udah ayo, udah. PHI. Iya. Oh, Pi. nggak tahu gua. Tadi gua mudengnya P. Aduh. Kira ada soal terusannya. Kalah di sama anak sekolah ini. Kayaknya beda zamannya ini. Dulu pas kita sekolah nggak ada belajar ini deh kayaknya. Kayaknya nggak ada. PHI. Atau kita yang nggak masuk dulu. Matematika, fisika? Matematika. Iya, buat hitung lingkaran ini. Oh. Iya, iya. Berapa kan nilai V? Udah lah Pak, ngasal aja, saya juga ngasal Pak. Semoga bener. 14 kali. Oke. Siap? 3. Tunggu, bentar. Bentar, saya jadi kepikiran. Diameter 28. V-nya berapa? Udah, ayo. Siap? Ya. 3, 2, 1. Pada mulai 14, Rehan setengah. Oke, yang benar adalah 22/7 atau 3,14. 3,14. Oh iya. Wah. Ya, Ya, udah lama. Itu berapa tahun yang lalu dan tidak pernah kita praktekkan. betul. Oh ya, karena kita kan di CSR memang tidak pernah hitungan ya Pak ya, Oh, dalam betul. memberi ya Pak. Betul sekali. Iya. Kita tidak boleh berhitung Boleh untuk memberi. berhitung, tapi tidak hitungan lah gitu ya Pak ya. Iya. Alasan Oke Sobat Indomaret, tadi games pertama udah kita lewati ya, hanya kita salah 2 aja kayaknya ya Pak Daulay. Salah 2 sama salah soalnya sih. Salah Salah soalnya tuh. Nggak cocok kayaknya buat kita. cocok ya buat kita. Oke, mudah-mudahan ini katanya ada satu games lagi dan mudah-mudahan lebih friendly buat kita ya Pak Daulay ya. Oke deh, langsung aja deh kalau gitu yang di belakang kamera ini games apa lagi sih? Gamesnya bisa dilihat di TV. Oke, nanti gamesnya cara mainnya adalah sebutin kebiasaan-kebiasaan. Kalau di sini kebiasaan 5 kebiasaan anak sekolah di jam istirahat. Oke. Nanti apa saja yang ada di surveinya podcastnya Indomaret. Yang Oke. kedua, Survei membuktikan nanti survei ya. membuktikan. Oke. Dari 100 karyawan Indomaret berarti nih jawabannya. Iya. Oke. Bisa dimulai ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama. 5 kebiasaan anak sekolah di jam istirahat. Coba duluan. Dari Reha dulu. Apa ini? Oke. Makan atau jajan? Oke. Makan atau jajan? Mau diganti? Tidak. Oke. Survei membuktikan. Makan atau jajan ya? Berapakah poinnya? Ya. Nah, ada. Ada. 10. Oke. Oke, dari Pak Daulay. Oke. 5 kebiasaan anak sekolah Padahal di harusnya ini istirahat. nomor 1 loh, Bermain. makan atau jajan loh. Bermain. Bermain ya. Oh, Bermain iya. apa nih Pak? iya, Oh, harus spesifik. Ya, Tergantung sekolahnya ini. Tergantung, Ada permainan apa? Bermain dong harusnya. bermain ya. Oke. Siap. Survei membuktikan. Bermain. Iya, Main game. Sekarang, Pak. Oh ya, anak sekarang bawa handphone ya. Oh. Betul nggak jawabannya? Betul dong. Waduh, Bermain. 50 nih. Saya udah pasti kalah dong nih. Oke. Oke. Dari Rehan lagi ya. 5 kebiasaan anak sekolah di jam istirahat. Lagi Tidur. tidur. Ya. Sangat luar biasa. Oke, survei membuktikan tidur. Nah. Wey, ini kebiasaan tidur kan ya di jam istirahat ya. Ayo Pak Daulay, apa lagi? Makan udah. Ngapain aja Pak kalau dulu Membaca. jam istirahat? Membaca, Membaca. Pak. Wah, itu saya banget. Oke. Survei membuktikan tidak ada. Dia. Nggak ada yang, anak sekolah sekarang nggak ada yang membaca Tidak istirahat. ada yang membaca, itu menunjukkan bahwa PISA 2018 betul ya. Betul sekali. Itu podcastnya Indomaret aja. Oke. Oke. Apa ya? Sekarang giliran Rehan ya. Oke. Masih ada kesempatan Re.
Sebentar. Kebiasaan anak sekolah di jam istirahat itu adalah nonton. Nonton. Hmm. Survei membuktikan tidak ada. Ya ampun, nggak ada. Loh, Saya nonton loh biasanya, Pak. Ayo, dua lagi. saya zaman dua sekolah lagi. ya main. Udah nyerah? Belum dong. Belum. Daripada mulai. Apa nih Pak kira-kira? Jajan udah masuk makan ya? Udah dong. Aduh, apa ya? Jam istirahat. Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Piket nggak ada. Ya. Oke, Masa nggak ada jawab juga ya, sih? Pak. Oke. Ininya, jawabannya. Siap? Survei membuktikan tidak ada. Kayaknya mulai Itu nyerah. emang nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Nggak Jam ada. istirahat nggak ada yang kayak gitu ya? Itu pulang sekolah ya? Pulang sekolah atau pagi-pagi. Iya. Terus selain ini apa? Oke, aku ya. Iya, Rehan. Ngobrol. Ngobrol ya. Mm-mm. Oke, survei membuktikan Harusnya sih ada. tidak ada. Mereka ngapain? Mereka ngapain? Nggak ngobrol. Ini anak tahun berapa sih? Nyerah? Sekali lagi mungkin ya. Sekali lagi lah. Boleh? Oke, silakan, Pak. Apa ya? Main Siap. tidur. Kalau anak istirahat itu Ayo, dulu ngapain aja Pak? saya iseng sih biasanya. Jahil. Waduh. Main game, tidur di kelas, makan. Kalau olahraga masuk main game gak sih? Gak tahu. Kalau olahraga Olahraga ya, ada Pak, jamnya. ya? Oke, coba Olahraga. main bola biasanya anak gitu. Siap? Mm-mm. Oke, survei membuktikan tidak ada. Ngerah kalau gitu. Nyerah ya. Podcast Nyerah ya. Ini siapa yang survei Oke, ini? oke. Sekolahnya di mana? Masa Oke. dia nggak membaca? Jawabannya apa? Aku belum terakhir aku. Makan sama ke kantin beda nggak ya? Sama kayaknya. Di kategori tadi jajan juga makan. Oh sama ya. Ya udah deh. Main game udah menjawab semuanya tuh. Saya dulu ya udah deh nyerah. Oke. Oke. Nyerah kalau Nah, gitu. Jawaban nomor 3 dan 5 ya. Apakah ini terpikirkan? 3, kerjain tugas. Mana ada anak sekolah jam Adanya istirahat ngerjain pagi. tugas. Pagi biasanya PR lu udah selesai belum? Yang nomor 5, ke toilet. Ke toilet biasanya Jam pelajaran jam sih kalau saya. pelajaran sih itu justru kesempatan ya Pak. Iya. Dulu. Ya mungkin nih yang disurvei orang-orang baik-baik. Kita nggak baik di waktu sekolah. Oke, udah cukup? Oke. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Pak Daulay. Tidak terlalu memalukan. Luar biasa ya. Waduh, itulah dia tadi games yang sudah kita laksanakan. Ya mudah-mudahan sih harap dimaklumi ya Pak ya hasilnya ya Pak. Karena kita sudah lumayan lama meninggalkan bangku sekolah Betul. gitu ya Pak. Itu udah maksimal. Sudah maksimal. Itu udah maksimal dari saya. Oke, kita udah beres main game sama Pak Daulay. Pak Daulay gimana tadi gamesnya? Wah, Mengasah seru otak banget ya? nih. Bikin pusing. Bikin flashback ya pastinya. Iya. Nah, Sobat Indomaret, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Daulaynya tentang CSR Indomaret khususnya di bidang pendidikan ini. Kita nggak usah jauh-jauh dulu deh Pak. Kita kan beberapa tahun terakhir, mungkin 2 tahun terakhir ke belakang ya. Ya, Itu masa pandemi. betul. Itu kalau kita boleh tahu program CSR seperti apa yang diberikan atau yang diprogramkan pada saat pandemi di bidang pendidikan Pak Daulay? Bidang pendidikan ya. Jadi memang pada saat pandemi semua kegiatan CSR yang lainnya kita kurangi. Enggak kita stop tapi kita kurangi. Jadi kita lebih fokus ke kesehatan. Oke. Tapi nggak lepas juga kesehatan anak-anak juga ada. Nanti bantuan kita lebih ke sarana pendukung mereka untuk belajar daring atau online. Oh iya betul-betul. Jadi pada saat pandemi kan semua sekolah ditutup ya. libur ya, bukan libur, belajar di rumah. Iya, hampir saja WFH tuh. Ini study from home ya Pak? Ya, jadi mereka daring. Tentu mereka kan butuh sarana pendukung tuh. Yap. Jadi di situ kita kasih bantuan laptop, Laptop, oke. handphone, atau modemnya ya. Oke untuk internet ya. Betul. Jadi kita kasih sarananya, kita kasih juga koneksinya. Oke. Jadi mereka langsung lengkap tuh. Yes, Jadi yes. belajarnya harusnya sih bisa membantu ya. Karena itu belajar daring kan nggak semua orang punya laptop, nggak semua orang punya handphone. Betul. Guru juga sama,
Nggak semua Iya, punya guru iya. punya laptop, nggak semua guru punya handphone yang bisa memadai untuk melakukan daring tersebut. Oke, wah berarti ada bantuan berupa laptop, handphone ataupun modem tadi Iya. untuk jaringan internet secara Betul. langsung. Mungkin nanti akan bantu ditampilkan di sini juga ya. Nah ini pada saat apa? Boleh sedikit diceritakan mungkin Pak? Kalau ini kita peresmian renovasi sekolah, Oke, jadi ini di sini renovasi ada tanda tangan batu prasasti Oke. oleh pejabat daerahnya karena biasanya yang meresmikan sekolah Ya. kita selesai direnovasi adalah pejabat daerahnya. Oke, mungkin bisa wali kota, Bupati, bupati seperti itu ya betul. Pak ya. Jadi ini prosesnya waktu itu. Baik, nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah ini Ini penyerahan beasiswa. beasiswa. Jadi ini Oke. simbolis kepada wali kota waktu itu di Surabaya nih kalau nggak Di salah. Surabaya. Ya, jadi siswanya juga hadir, diundang semua satu sekolah. Oke, baik. Jadi ada kerjasama antara mungkin dinas pendidikan Betul. setempat mungkin ya Pak. Betul. Ya? Jadi kita memang kerjasamanya dengan dinas pendidikan kota atau kabupaten. Ya, oke. Nah nanti kita lanjut lagi. Nah ini penyerahan komputer nih Pak. Nah ini komputer. Jadi kalau yang tadi ada laptop juga, ada komputer juga. Jadi beberapa sekolah kan zaman sekarang kan udah mulai modern ya. Ya, Mereka betul. butuh lab khusus untuk pembelajaran atau betul, medianya. betul, Jadi betul. kita kasih sarananya juga kita bantu. Oke. Mungkin di sekolah SD itu kalau di daerah ya, mungkin komputer setnya tuh ada 5 atau 6 atau 10. Betul. Jadi siswanya tuh gantian. Iya betul. Betul kan? Ah. Jadi mereka rata-rata gantian. Nah, disinilah peran kita. Kita bantu, memang tidak banyak tapi setidaknya itu sangat membantu. Yap, oke, berarti ada penyerahan komputer juga di sini. Nah ini masih ada Pak beberapa foto Ini lagi. beasiswa nih. Ini Oke, ini beasiswanya beasiswa. kita jelaskan tadi ya. Jadi memang kita memberikannya secara langsung. Oke. Jadi di betul. sini ada daminya, ada amplopnya, ada produk tambahannya juga. Oke. Bupatinya juga tahu. Biasanya di sini ada interaksi nih, bupatinya tanya uangnya untuk apa, orang tuanya hadir atau tidak. Oh iya biasanya tanya kamu Betul. uangnya mau dipakai buat apa nih? Ya, nanti gitu macam-macam ya. tuh. Kalau anak-anak jawab, ada yang mau beli tas, Oh iya. ada yang mau beli sepatu. Itu kayaknya bisa bikin sedih juga sih. Iya betul betul. Kalau ngeliat kondisinya di sana. Oke, nggak ada yang jawab buat top up games kan ya Pak? Oh nggak ada. Kalau anak-anak di daerah kayaknya enggak deh. Kalau yang beda mungkin sama di kota ya. Jadi memang budaya di sana secara permainan Iya, pun iya, masih tradisional. Tradisional betul. Ini ada bantuan perlengkapan sekolah. Mm-mm. Jadi selain beasiswa kita juga ada yang paket kayak gini. Jadi dalam satu paket itu siswa dapat tas sekolahnya, Oke. dapat alat tulisnya, tentu ada buku, ada pulpen atau pensil, ada juga tempat minum, nanti ada kos kaki juga, macam-macam sih di dalamnya. Yes, oke. Peralatan sekolah seperti Peralatan itu ya, sekolah Pak, ya? yang mereka butuhkan. Jadi langsung mereka udah nggak pusing lagi untuk mikirin itu. Yap, ini bukan salah satu ini beberapa dokumentasi tentunya pada saat Ya. kegiatan CSR Indomaret ya khususnya di bidang pendidikan. Betul. Nah, ini juga masih ada ini beasiswa juga ya Pak ya? Ya ini Ini beasiswanya. beasiswa juga. Oke. Baik. Nah, kalau misalnya balik lagi ke yang masa pandemi tadi Pak untuk penyerahan laptop Ya. dan juga mungkin handphone modem itu saat itu mungkin Pak Daulay masih ingat di mana waktu itu Pak? Ini banyak ya. Jadi setiap Oke. pulau hampir ada. Oke, baik. Jadi totalnya itu 1.100 laptop. 1.100 laptop. Ya, jadi per kota itu ada yang terima 25 sampai 50. Setiap kota ada yang terima 25 sampai 50. 50 unit. 50 unit baik. Jadi memang tergantung sekolahnya yang membutuhkan. Ini diberikan nanti akan menjadi hak milik atau inventaris sekolah itu atau seperti apa sistemnya Pak Daud? Kalau yang ke sekolah tentu jadi inventaris sekolah. inventaris Tapi sekolah, kalau yang ke siswa jadi milik siswanya. Oh. Jadi dia bisa pakai selama dia sekolah ya. Oh, Harusnya iya, jadi iya, memang iya, itu betul, jadi betul. milik dia pribadi. Betul. Dan di situ langsung dicoba juga sama wali kota, sama Nah, bupati. itu boleh ceritakan ada. Saya dengar kemarin ada yang langsung dicoba. Ada yang langsung dicoba on the spot ya. Jadi Iya. memang itu nggak direncanakan. Kepala dinas atau tamu yang hadir pun kaget. Di mana itu Pak? Saya mau coba itu di Kota Medan. Jadi Oh berarti Pak Bobi ya? Pak Bobi Oh, iya, wali iya, kotanya betul. Jadi beliau itu langsung coba sendiri. Saya mau daring sekolah mana? Wah, kaget dong yang lain. Ternyata dia mau buktiin bener nggak sih modem yang dikasih Indomaret? Betul nggak sih laptopnya itu siap digunakan? Ya. Jadi memang laptop yang kita berikan itu emang laptop pendidikan. Oke. Jadi memang langsung siap digunakan untuk daring. Oke, berarti jadi- langsung dicoba ya Pak? Ya, di jadi situ secara ya? spek memang udah kita atur. Oh betul, jadi Jadi- memang yang sudah memadai gitu Betul. untuk aplikasi ya yang mendukung Betul. untuk belajar daring seperti itu Pak Betul Daulay sekali. ya. Oke, dan hasilnya seperti apa? Hasilnya mungkin kebetulan ya. Jadi pada saat waktu itu
hasilnya bisa dicoba sama Pak Wali Kota. Pak Wali Kota juga ikut daringnya. Oh, berinteraksi langsung. Berinteraksi langsung dengan siswa dan gurunya. Jadi gurunya juga kaget yang daring di sana, siswanya juga Tiba-tiba bingung. ada wali kotanya. Betul. Gitu. Kepala dinas sama kepala sekolah jadi bingung semua. Mungkin semenjak itu jadi semua sekolah daringnya dijalankan dengan baik dengan benar. Oke, itu ada funny story gitu ya. Iya, iya. Oke, nah Pak Daulay, ini Raihan juga mendapatkan data gitu ya. Data Iya. yang mungkin nanti bisa ditampilkan juga bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini apa ya, kerusakan di sekolah-sekolah khususnya di daerah-daerah ini yang mungkin tidak layak gitu ya, itu agak meningkat gitu beberapa persen. Ya. Nah ini mungkin apakah ini yang menjadikan Indomaret atau CSR Indomaret memilih ada program renovasi sekolah Iya. atau dari sebelumnya itu kenapa kepikiran ya udahlah kita bikin program tadi kan yang awal Ya. beasiswa. Yes. Akhirnya program selanjutnya adalah renovasi sekolah. Itu kenapa tuh Pak Daulay awalnya? Salah satunya mungkin itu ya, dari data tersebut. Jadi dari beberapa dinas juga biasanya ada menyampaikan Oke. beberapa sekolah mereka minta dibantu. Hmm. Dari situ kita juga survei kan. Ya. Kita survei ternyata pada saat kita penyerahan beasiswa tersebut, kita datang ke sekolahnya, ternyata kondisi sekolahnya memang perlu bantuan juga. Iya, iya. Selain kepala sekolahnya curhat. Oh iya. Ya biasanya kepala sekolah atau guru itu langsung menunjukkan lah, langsung menyampaikan. Oke. Ternyata di sekolah mereka tuh selain beasiswa butuh juga Pak sarana prasarananya. Oke. Dari situlah kita mulai buat konsep atau program perbaikan renovasi sekolah. Perbaikan renovasi sekolah. Oke. Jadi memang agak memprihatinkan sebenarnya ya Pak ya. Prihatin banget, apalagi di luar pulau ya. Betul, apalagi kalau nggak salah anggaran dari apa namanya APBN gitu ya. Iya. APBN tuh kalau nggak salah paling besar di bidang pendidikan. Harusnya kalau paling nggak salah. Harusnya paling besar di bidang pendidikan, tapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak sekolah-sekolah yang Betul. kurang layak gitu ya Pak ya untuk Betul. menjalankan proses belajar mengajar. Nah, hubungannya tentunya besar ya Pak ya antara bangunan sekolah gitu, sarana prasarana dengan menunjang kegiatan belajar mengajar siswa. Pasti tuh hubungannya Separah apa sih yang pernah Pak Daulay lihat gitu Pak? ada yang atapnya nggak ada, Atapnya nggak ada. Maksudnya Atapnya gimana nggak- nih? nggak ada genteng. Jadi Langsung langit. kalau hujan kelihatan gitu, mungkin ditutup terpal ya. Terpalnya juga kondisinya memprihatinkan. Kalau istilahnya ada angin atau hujan besar, hilang belajar, air masuk. Iya, pulang Apa ke enak belajar kayak gitu kan? misbar, gerimis bubar gitu ya Pak ya. Misbar ya. Masih ada itu ya ternyata Pak. Masih ada, masih Daerah banyak. mana itu Pak? Kemarin Yang pernah kalau Pak Daulay lihat langsung. kemarin kayak gitu di Medan Di ada. Medan masih ada. Oke. Bukan di Medannya ya, di Kabupaten Deli Serdang. Dari Serdang, oke. Di Sumatera baik. Utara. Di Pekanbaru juga ada, di Kalimantan juga ada. Mhm. Memang variatif. Iya, Kalau untuk sekolah-sekolah itu kerusakannya ada juga yang amblas lantainya. Itu udah nggak jelas. Ada juga yang nggak ada meja kursinya. Jadi mereka belajar lesehan atau gimana? Iya, Oh. alasnya hanya karpet aja. Karpet yang mereka bawa itu pun Oke. bukan karpet dari sekolah kayaknya. Wah, ini tentunya ya kalau kita tidak didukung dengan sarana prasarana yang baik, Betul. gimana mau nyaman gitu ya Pak untuk Betul. belajar ya. Baik. Nah, untuk kita masuk lagi ke renovasi sekolah ini. Kalau misalnya dari data yang mungkin Pak Daulay dapatkan selama ini sudah berapa banyak Pak ya sekolah yang direnovasi sejauh ini? Kalau untuk sekolah itu kita udah ada ratusan ya. Memang Oke. kita nggak pernah catat ya. Kalau untuk jumlahnya berapa. Ya. Buat apa sih kebaikan itu kita catat? Betul. Iya. Jadi memang sekolahnya jumlahnya udah ratusan. Dan hampir merata di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Oke, baik. Berarti sudah cukup banyak gitu ya. Cukup banyak. Kalau misalnya katakanlah provinsi, kira-kira dari 30 sekarang lebih dari 34 ya sekarang provinsi karena ada yang Iya. baru. Tapi sebelumnya 34 provinsi. 34. Itu sudah menjangkau berapa kira-kira Pak? Mungkin kita bilang 80%-an. 80% ya. Baik, 80% sekolah sudah direnovasi tentunya melalui Sudah kita program perbaiki. CSR Indomaret ini sudah diperbaiki. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan juga ya data dari Kemendikbudristek ya. Terakhir menyebutkan bahwa ruang kelas yang rusak di sekolah negeri di seluruh Indonesia bertambah 26% atau 250. Bertambah ya, bukan berkurang ya. Dalam 1 tahun terakhir iya malah bertambah nih Pak. Padahal nggak dipakai loh sekolahnya. Dipakai daring terakhir. Dipakai daring iya betul ya. Ya mungkin karena nggak dipakai mungkin ya Pak ya. Bisa jadi. Karena nggak Bisa dipakai. juga. Bisa juga ya. Oke, nah ini tentunya
cukup memprihatinkan karena tadi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang baik diperlukan juga sarana prasarana yang baik gitu ya. Kalau misalnya Raihan boleh tanya, ini renovasinya biasanya gitu Pak dari satu sekolah itu bagian apa yang direnovasi? Apakah bagian kelas atau mungkin lapangan, kamar mandi gitu atau seperti apa? Macam-macam. Jadi tergantung prioritas biasanya. Oke. Jadi kita ada survei biasanya dengan dinas pendidikan. Jadi dinas itu kan punya datanya yang lengkap ya. Betul. Kalau kita nanya, Pak ada data sekolah rusak? Dikasih itu banyak. Oh banyak ya Pak ya? Banyak. Jadi nanti kita pilih di situ. Nanti ada skala prioritas mungkin dari yang ringan, sedang sampai berat ya. Berat betul. Jadi nanti ada yang ruang kelas, ada toilet juga, ada UKS, ada perpustakaan, ada sarana olahraganya atau tempat olahraga. Jadi nanti kita pilih tuh. Tapi biasanya kita pilih yang ruang kelas dulu. Ruang kelas dulu. Karena itu yang paling penting sih menurut saya. Ya, betul. Oke. Untuk kriterianya sendiri Pak Daulay mungkin seperti apa gitu sekolah yang akhirnya dipilih? Mungkin dari dinas pendidikan misalnya mengusulkan seperti apa? Saya juga belum tahu gitu. Misalnya 20 sekolah gitu katakanlah. Nanti proses screeningnya itu seperti apa sampai akhirnya dipilih yang ini yang akan kita bantu untuk renovasi. Proses screeningnya tentu kita nanti bawa tim cabang itu dengan kontraktor kita ya. Jadi mana yang memungkinkan untuk cepat dikerjakan dulu. Baik. Selain kita hitung tentu mana yang lebih urgent. Oke, baik. Biasanya dari dinas juga memberikan saran memang yang kategorinya udah parah sih. Oke. Nggak mungkin juga kalau yang masih, tapi parah semua sih saya lihat. Tapi pasti nggak ada atapnya itu kita utamakan dulu sih. Oke. Atau atapnya mau roboh. Oke, baik. Itu kan bahaya. Bahaya sekali. Bahaya. Betul. Buat siswa-siswi dan gurunya. Betul. Soalnya tentunya kita ingin membantu gitu, tapi memang kita juga ada keterbatasan belum bisa untuk seluruhnya seperti itu ya Pak Daulay ya. Maka dari beberapa yang diajukan akhirnya kita setelah melalui proses screening gitu, kita dahulukan mana yang paling urgent seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah, kita boleh deh beralih ke tadi cerita Pak Daulay. Mungkin yang cerita seperti apa sih yang paling berkesan selama berkarir khususnya di CSR Indomaret dan di bidang pendidikan ini untuk renovasi sekolah atau apapun itu tadi ada yang berkesan tuh katanya Pak. Boleh ceritakan Pak. Sebenarnya hampir berkesan semua ya, apalagi di luar daerah gitu. Di luar daerah itu kita tuh kayaknya di Indonesia ini kurang akses atau infrastruktur di daerah ya. Jadi memang kalau untuk kota-kota besar sih enak jalanannya. Ya memang nggak mulus juga sih di kota besar, tapi enak lah dijalani. Coba kita di daerah itu kondisi jalanannya ini. Oh ini jalanannya unik nih. Ada yang bebatuan, ada yang terjal, ada yang lumpur. Wah, jadi semuanya ada gitu ya? Ada semua. Itu biasanya itu jadi bukan kendala sih, tantangan kita lah untuk bantu sekolah-sekolah tersebut ya. Jadi kita untuk ingin membantu aja kita udah dikasih tantangan dulu tuh jalan tersebut. Jadi pada saat ke sana kendaraan kita nggak bisa lewat. Nah ini boleh diceritakan secara spesifik mungkin di mana gitu Pak? Itu di Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kutai Barat berarti di Kalimantan. Jadi kalau dari bandara itu dari Samarinda sekitar kurang lebih 12 jam jalur darat. Jalur darat. Jadi sampai bandara pagi harus langsung jalan tuh. Harus langsung jalan. 12 jam. Saya nyampainya jam 10 malam dari jam 10 pagi. Nah itu bagaimana ininya tracknya di sana? Luar biasa ya. Jadi kejar-kejaran juga saya lihat. Kita di jalan di sana nggak boleh pada saat cuaca hujan. Kenapa tuh? Nggak bisa lewat. Karena? Pertama jalan berlumpur, kedua banjir. Oh jadi harus menepi dulu. Betul. Kiri kanan hutan sawit. Wah. Itu jadi kalau pengawalan enggak sih. Jadi kita normalnya dari cabang kalau kita jalan ke sana, kalau ada kendala di jalan dengan kendaraan, apalagi di tengah hutan sawit, waduh. Betul. Nggak tahu tuh, nggak kebayang. Terus akhirnya perjalanan setelah turun dari pesawat gitu ya sampai bandara perjalanan 12 jam. Ketika pertama kali nyampe sana apa yang ditemukan Pak Daulay? Ya itu sedih banget sih kalau kita lihat ya kondisi sekolah. Kondisi sekolah, kondisi lingkungan kiri kanan sekolah. Jadi kalau sekolah di luar pulau itu masih banyak yang nempel dengan hutan, dengan perkebunan.
bayangin aja, sekolahnya nggak ada pagarnya nih, langsung kelas. Tiba-tiba ada hewan aja, entah itu hewan ternak mungkin ya. Iya, betul. Lagi belajar enak-enak, ada sapi lewat atau sapi ke kelas gitu. Karena beberapa sekolah juga kondisinya ada yang nggak ada pintunya. Oke. Ya kan kalau lagi belajar tiba-tiba ada biawak masuk nggak enak gitu. Wah itu, ya itu paling serem sih kayaknya. Paling seru kayaknya, Pak, ya. Ada biawak, ada Oke. ular. Nah, mungkin kalau kita boleh tampilkan juga di sini beberapa foto-foto before and after gitu ya, Pak ya. Sebelum direnovasi dan setelah. Nah, ini ada SDN 001 Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau ya, Riau Pak ya. betul nih, Oke. Sumatera nih. Ini kondisi sebelumnya ya, Pak ya. Ya ini kondisi kayak gini nih, ini bahaya nih. Kalau tiba-tiba plafonnya itu Runtuh. runtuh, Iya. di bawahnya ada siswa lagi belajar, Iya, bayangkan. Atau ada gurunya, dampaknya kemana-mana. Iya. Kalau guru yang kena, bisa libur sekolah. Iya betul, karena gak ada yang ngajar. Iya senang siswanya. Iya. Oke, ini Ini before-nya ya. Jadi plafon-plafonnya ini sudah banyak yang nggak ada gitu ya Iya. di bagian sininya. Ini kalau hujan bisa bocor juga ya, Pak. Wah, kalau lebih khawatir hujan dan angin. Oke, ini belum lama loh 2022 ini. Iya ya. ini tahun kemarin. Oke. Ini Masih before-nya. Oke, ini masih before-nya. Ya bisa dilihat sendiri ya Sobat Indomaret. Ini salah satu contoh sekolah tadi SDN 001 Pelalawan ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah ini lantainya saya ini bilang tadi. kondisi lantainya ya. Iya, amblas. Jadi lantainya tuh turun. Nggak tahu faktor alam atau memang konstruksi bangunan awalnya kita nggak tahu ya. Jadi pada saat kita ke sana kondisinya kayak gini. Terus ini kalau saya lihat nggak ada meja kursi juga, hanya beberapa Iya. aja tadi di bawah gitu. Ya, kondisinya udah rusak. Oke, nah ini bisa dilihat sendiri ya Sobat Indomaret. Di bagian lantainya saja ini seperti yang ambles gitu ya. Terus para siswanya juga mau nggak mau harus belajar seadanya sekali gitu dengan keadaan tersebut gitu. Betul. Oke. Nah ini bisa lihat ya di bagian depan kan biasanya kalau bagian ini tuh kayak Ya. siswa-siswa kalau misalnya mau ada presentasi di depan kan di bagian sini. Ya harusnya kan udah sini hancur guru gitu ya. lebih utama ya di sini. Betul. Ke papan tulis. Yup. Oke. Jadi agak susah itu. Oke, sekarang kita ke afternya. Tadi kan kita di awal melihat plafonnya sudah Ya. runtuh. Nah ini yang diganti plafon ini ya. Plafon Oke. sama lantai. Lantai, oh iya betul. Lantainya kita perbaiki. Bagian lantai. Nah ini udah jadi dirapihkan, ditutup semua seperti itu ya, Pak Daulay. Nah, oke bagian ininya juga, bagian apa? Plafon Fasadnya teras gitu ya. terasnya juga. Kita perbaiki semua. Sudah diperbaiki juga. Nah di bagian lantainya, di lantai kan tadi pada apa ya? Pada ada yang ambles. Amblas, gitu ya. Ini sudah diperbaiki juga semuanya. Oke. Nah di bagian depannya juga, lorongnya juga sudah diperbaiki. Betul. Oke. Nah biasanya kalau waktu perbaikan ini Pak, dari oke nih kita sudah menentukan gitu sekolah inilah yang layak mendapatkan bantuan lah gitu. Betul. Itu berapa lama biasanya Pak dari kondisi yang tadi gitu? Estimasi paling lama 30 hari. Paling lama 30 hari. Jadi oke. memang tantangan di luar kota atau di luar pulau itu cuaca sih. Cuaca ya. Sama akses. Jadi Akses, kalau oh kita beli bahan baku di toko material, Itu beda daerah gitu ya. waduh bisa ngirimnya itu susah. Oh. Jadi kendala-kendala tersebut biasanya yang bikin faktor lamanya sih. Oke, tapi paling lama 30 hari gitu 30 ya. hari harusnya udah selesai. 30 hari sudah selesai. Oke, dan akhirnya bisa dengan nyaman lagi gitu ya Betul. para siswanya melakukan kegiatan belajar mengajar. Betul. Oke, selanjutnya masih ada foto selanjutnya ini adalah SDN Deli Serdang di Sumatera Utara ya Pak ya. Sumatera Utara juga, Ini Kabupaten yang Deli saya salvok. Kalau saya melihat sekelilingnya tadi seperti yang Pak Daulay katakan ini Hutan kayak ya, gunung. iya di pegunungan gitu Ini ya Pak kayak ya. gini-gini nih. Pak Daulay kesini langsung? Kebetulan nggak kalau yang Kalau ini? ini belum Iya. enggak ya, oke. Tapi ini kelihatan gitu ya Pak dari Betul. lingkungannya seperti di pelosok seperti itu ya, dan ini memprihatinkan sekali gitu bagian Itu bagian dalamnya nih kayaknya. atapnya gitu ya. Kayak gini-gini nih. Ya sekolah juga inisiatif lah mungkin ya. Ini Iya, salah satu iya. inisiatif mereka pakai terpal Iya, agar proses belajar mengajar tetap berjalan. betul. Wah, nah ini ya kan bisa dilihat tadi kalau foto Iya. yang sebelumnya itu sudah tidak ada atap, jadi Iya. disiasati dengan menggunakan terpal di sini ya Pak ya. Betul. Oke. Ini dari kan- luar nih. Iya, Ini kena dampak. angin nih. Oke, ini dampak dari ya awalnya bocor seperti itu ya Pak ya. Pasti dari kerusakan kecil menjadi Oke, besar. nih, di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Kabupaten Deli Deli Serdang. Serdang, Sumatera Utara. Wow. Oke.
Nah, ini Oh setelah ini jadinya. afternya. Kita ganti atapnya. Berarti atapnya ini diganti juga sekali. Kita ganti sekalian. Kayaknya dicat juga deh ini. Dicat. Kita selalu cat ulang sih. Oke. Wah jauh lebih nyaman Sobat Indomaret ya. Pasti jauh Beda lebih nyaman. nih yang Iya, kita iya, perbaiki sama enggak. Oke. Ya semoga sih setelah Perbaiki ya. bisa dirawat juga gitu ya dengan baik. Bisa dirawat dengan baik dan dari pemerintah setempat juga mudah-mudahan nanti kedepannya bisa membantu lebih banyak juga gitu ya. Pak Amin, Daula ya. amin. Oke, sebelum ke satu foto terakhir, ada satu sekolah lagi yang ingin ditampilkan nanti Pak Daulay. Saya mau nanya, untuk dana CSR, program CSR Indomaret ini sebenarnya sumbernya dari mana Pak? Apakah pure 100% dari perusahaan atau mungkin ada sumber-sumber lain gitu? Oh, kita ada dari perusahaan, ada juga dari rekanan, Oke. join CSR biasanya. Kita itu sebutnya sifatnya seperti apa? Sponsor kah? sponsor Atau- ya, Oke. kita mungkin kita sebut mereka sponsor ya. Tapi sebetulnya secara corporate mereka juga sama harus melakukan CSR. Oke, Jadi baik. mereka join sama kita. Ada juga nanti yang dari donasi konsumen. Oh, baik. Kalau dari donasi konsumen udah ada biasanya sih nanti pada saat mungkin Mas Ren pernah belanja, Ya, pernah ditawaran, betul. kembaliannya didonasikan. Ya. Itu minta buktinya, lihat di situ ada biasanya. Donasinya untuk apa sih? Nah, itu bisa dicek ya Sobat Indomaret ya. Betul, bisa dicek. Ya, Pak ya. Bisa Betul, dicek. Bisa dicek ya. Jadi salah satu mungkin yang bertanya Sobat Indomaret dari donasi-donasi pelanggan itu Betul. disalurkannya kemana ya? Salah satunya ini di bidang pendidikan. Bidang pendidikan seperti ada, ini. kesehatan Iya, ada, kesehatan ada, sosial betul. ada. Yap. Oke. Nah, ini satu sekolah terakhir yang ingin kita tampilkan, ada SDN 5 Buleleng. Buleleng ini di mana ya, Pak? Di Bali. Di Bali ya. Iya. Oke, di Bali. Nah, ini before-nya wah. Bahkan si lantainya ini belum keramik ya, Pak ya? Ya, belum keramik ini lantainya. Macam-macam ada yang tanah juga sih kadang kita lihat. Oh iya, ada yang masih ada yang tanah ya, Pak? Pasti. Oke. Jadi ubinya tuh rontok biasanya. Jadi dia Oke, tanah. Nah, bagian plafonnya juga masih apa Bilik nih? bambu Bilik nih. bambu. Kalau ya, kita sebut betul. zaman dulu bilik bambu. Ini nggak ada pagarnya juga kan? Hewan apa aja bisa masuk. Ini perpustakaan apa semua. Ini perpustakaan, Pak. Perpustakaan. Oh. Ini parah ya, Pak, kalau bilang parah ya ini ya. Ya parah. Parah ya. Kalau di Indonesia pasti banyak. Kalau Mas Rehan mau keliling, Iya. bakal banyak banget nemuin kayak gini. Oh, oke. Oke, kita ini masih di foto before-nya. Kita lanjutkan kembali. Oke, Nah, ini ini setelah after-nya ya. Jadi ininya bener-bener diganti Kita semua. ganti semua. Pintu Kelas. juga nih sepertinya diganti Pintu juga. kita ganti juga. Plafonnya yang bilik bambu Iya, tadi. iya. Itu kan kalau ada apa ya, serpihan atau apa, wah nggak nyaman kan pasti Iya, belajar. betul. Nah, ini ya. Plafonnya kita ganti Ini sudah semua. di keramik ya? Sudah kita keramik Sudah di juga. keramik juga. Kita ganti. Hmm. Oke. Oh ya, ini jadi keramik semua. Jadi ya? keramik semua. Dan penerangan. Kita kasih lampu. Iya, Nah, kasih biasanya di lampu ya. daerah itu kalau hujan atau mendung ya, Iya. itu gelap. Karena tidak ada listrik atau gimana? Ada listriknya, cuman biasanya gelap. Karena kan memang beda ya kalau kita di Jakarta Iya. nggak ada pohon, Betul ya. nggak ada apa gitu. Kalau di sini pasti gelap. Ya makanya Kalau kita mendung. berikan lampu juga. Betul, yang kita berikan memang penerangan. Penerangannya spesifikasinya sudah bisa cukup gitu ya, Pak ya? Cukup. Oke. Kita lanjutkan kembali. Masih ada kah fotonya? Sudah, baik. Jadi itu tadi ya, Sobat Ya. Indomaret ada 3 sekolah gitu ya. Tadi ada dari mulai di Pelalawan tadi ya, Pak ya. Terus juga tadi ada di Deli Serdang. Serdang. Dan terakhir tadi ada di Buleleng, Bali. Wah, itu tentunya baru sedikit dari sekian banyak Betul. sekolah yang saat ini sudah direnovasi gitu, diberikan bantuan. Luar biasa banget sih kalau kita sebagai orang-orang mungkin yang tinggal di kota besar harus bersyukur sekali gitu ya, Pak ya. Oh iya betul. Karena Harus bersyukur mendapatkan banget tuh. fasilitas pendidikan yang memadai gitu ya. Sangat baik lah kalau di dalam kota gini. Betul. Nah, tentunya ini Sobat Indomaret juga ini adalah contoh ya program-program dari CSR Indomaret, salah satu di bidang pendidikan untuk membenahi renovasi gitu dari sekolah-sekolah yang tadi bisa dilihat sendiri. Kalau pandangan Rayhan sebelumnya malah paling bocor dikit lah gitu ya. Ternyata sampai Berlubang gitu kan. segitunya. Iya Pak. Sampai segitunya. Wah. Ini tentunya masih berlanjut dong Pak untuk Masih programnya? berlanjut. Jadi memang berlanjut ya? CSR ini kemarin juga saya baru pulang dari Poso. Sama. Jadi memang tahun ini pun kita masih running. Oke. Masih Di jalan Poso terus. Sulawesi Utara ya Pak ya? Betul. Oke. Itu saya punya rekan di sana. Iya. Itu jauh juga katanya ke Poso itu ya Pak ya? Wah, saya kemarin Dekat Morowali 5 jam. ya Pak kalau itu? Iya, saya 5 jam dari Bandara Palu. Wow. Terus ke tahan banjir, nggak bisa lewat.
bermalam mendadak tuh Iya, di daerah Kabupaten Perigi Motong kalau nggak salah. Dadakan jam 12 kita cari penginapan. Wah. Besok pagi baru bisa lanjut. Jadi mobil tuh antri nunggu banjirnya surut, banjir bandang. Oke, baik. Nah, baik, untuk Sobat Indomaret juga nih kalau misalnya ingin melihat video tentang renovasi sekolah Betul. di Poso ya Pak ya. Iya. Ini bisa klik aja, link ada yang di atas ini ya, link yang ada di atas ini bisa langsung klik aja. Itu video yang menunjukkan bagaimana sih proses renovasi sekolah yang ada di Poso ya di sana. Bisa langsung klik link yang ada di atas ini. Oke, nah Pak Daulay kita ngomongin soal renovasi sudah. Tentunya ada program-program lain yang tadi Raihan dengar juga program beasiswa. Betul. Itu program beasiswanya mungkin boleh sedikit dijelaskan seperti apa dan kriterianya si penerima beasiswa ini yang seperti apa gitu Pak dari Oke. program ini sendiri. Beasiswa ini hampir setiap kita renovasi pasti ada. Oh, Jadi kayak sekaligus ya, Pak, kayak paket ya. Oke. Bisa juga tersendiri. Tapi pada saat kita renovasi sekolah pasti ada include beasiswa di dalamnya. Oke. Dari situ kita biasanya konsultasi juga sih sama dinas, sama kepala sekolah. Kita minta siswa-siswi yang berprestasi. Oke. Memang tidak semua, tapi kita pilih, nanti dipilih, terus kita sortir lagi tuh dari semua yang prestasi ini, yang berprestasi ini, mana sih yang secara keluarganya itu ekonominya kurang mampu. Baik. Nah, itulah yang kita prioritaskan. Kadangkala ada juga di sekolah tersebut hampir semuanya mungkin mampu ya. Kita ambil dari sekolah sebelahnya atau sekolah lainnya Baik. yang Jadi- masih dalam satu kota. Iya, jadi tidak harus dari sekolah itu Iya. saja seperti itu ya Pak ya. Tapi pasti ada sih. Pasti ada ya. Oke, Pasti ada oke. di sekolah tersebut pasti ada. Oke, baik. Jadi bukan hanya yang tadi dari mungkin akademiknya bagus, tapi Betul. juga siswa-siswa yang mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu Betul. juga akan mendapatkan beasiswa atau bantuan tersebut gitu Betul. Pak Daulay ya. Oke, wah per tahun biasanya. Per tahun itu bisa Per tahun berapa tuh mungkin Bisa- sekolah yang direnovasi atau siswa yang mendapat beasiswa? di atas 10 sekolah Di sih. atas 10 sekolah 10 ya. sampai 20 sekolah 10 biasanya sampai kita 20 tiap sekolah. tahun. Di seluruh Indonesia tuh ya. Di seluruh Pak, Indonesia. tentunya ya. Memang kita biar rata lah, biar kebagian semuanya. Yes, Gak yes, mesti yes. di Jawa aja, gak mesti di Sumatera aja, gak mesti di Sulawesi aja. Yap. Biasanya dapat informasi dari mana Pak? Ada sekolah yang memang sangat membutuhkan renovasi selain dari dinas pendidikan mungkin? Kementerian Pendidikan Kementerian udah pasti ya Pendidikan, di oh, websitenya Kementerian ada juga. Ada juga ya database-nya. Sekolah-sekolah prioritas, dinas lebih update lagi Yap. karena memang dinas yang tahu kondisinya. Ya. Kadang ada juga sekolah tersebut kena bencana alam, puting beliung atau pohon roboh. Wah, iya. Itu juga unik juga tuh. Ada pohon kelapa atau pohon besar Menimpa sekolah. nimpa sekolahnya. Oke, baik. Wah, ini tentunya Sobat Indomaret ya kita jadi tahu gitu program CSR Indomaret khususnya yang berfokus di bidang pendidikan. Oh ya kemarin kita sempat ngobrol juga Pak. Tadi kan kita sempat bahas isu stunting gitu ya. Iya. Nah itu kalau boleh sedikit out of topic gitu ya Pak ya. Kira-kira bantuan seperti apa yang secara nyata gitu diberikan untuk mendukung mengurangi angka stunting di Indonesia? Dari Indomaret sendiri ya untuk kesehatan terutama stunting, kita melakukan CSR-nya itu posyandu. Posyandu baik. Posyandu yang Imunisasi diadakan berarti oleh seperti Indomaret. itu Ya, standarnya posyandu kan ada pemberian imunisasi, Ya. pemberian vitamin, pemberian tambahan makanan untuk balita. Ya. Jadi memang dari stunting tersebut nanti nyambung nih sama pendidikan. Dia bakal ada korelasinya sama pendidikan dari hasil tumbuh kembang si anak tersebut. Ya, oke. Berarti ini juga menjadi langkah nyata gitu ya untuk kita bisa mengurangi angka stunting karena kalau nggak Betul. salah baru kemarin dibahas oleh Pak Presiden tuh Pak, Betul. di-mention lagi kalau dana stunting tuh kalau nggak salah saya kurang paham tuh apakah Iya. per kabupaten kota 10 miliar gitu Pak. Ya. Tapi masalahnya yang 8 miliarnya ini dipakainya untuk perjalanan dinas. Nah, ya kalau nggak salah Pak Presiden maunya 8 miliar itu untuk stunting, Betul, 2 miliar miliarnya- itu untuk yang lain-lain. Iya lain-lain gitu Pak. Nah ini mungkin mudah-mudahan ya bisa Ya. apa ya kedepannya lebih baik lagi gitu ya Amin. Pak ya. Supaya angka stuntingnya bisa menurun. Kalau nggak salah tuh Sobat Indomaret salah satu caranya adalah kasih telur kalau nggak salah tuh ke anak-anak, telur, ikan, daging gitu Itu ya. sederhananya ya. Sederhananya. Sederhananya adalah telur. Telur itu betul, udah betul. pasti bahan makanan pembantu untuk Iya, anak-anak sekarang. Betul. Nah itu jadikan pelajaran juga gitu ya untuk kita semua gitu. Khususnya mungkin ada Iya. Sobat Indomaret di sini yang
bergeraknya di bidang pendidikan mungkin bisa fokus ke situ juga. Oke, Pak Daulay, kita sebentar lagi berakhir nih sesinya. 2 pertanyaan terakhir. Oke. Untuk CSR sendiri itu kegiatannya rutin atau tidak, Pak? Setelah pandemi kita rutin kan. Pandemi juga kita tetap jalan. Memang secara garis besar ini rutin dari Indomaret. Oke. Ini adalah program rutin kita yang setiap tahun selalu ada. Setiap tahun selalu ada seperti itu. Kecuali yang pandemi kemarin memang renovasinya kita kurangin, kita lebih ke bantuan sarana prasarana. Bantuan sarana prasarana. Baik. Nah, oke, Pak Daulay, mungkin selama berarti dari berapa tahun Pak di CSR nih? 2018 ya? Iya. 2018. 19 4 tahun kayaknya. 4 tahunan 5 tahun, di- 5 tahun jalan. 5 tahun jalan di CSR Indomaret ini pasti punya apa ya, cerita yang paling berkesan gitu so far gitu Pak. Paling berkesan mungkin boleh diceritain. Yang waktu kita ke Kabupaten Kutai Barat itu Iya. sih, kalau untuk secara kesan langsungnya itu perjalanan ke sana penuh drama kalau saya bilang. Oke. Kita penuh drama banget, jadi jalan ke sana ini kondisinya Oh nih, ini. ya. Iya iya. Bayangin aja ini nggak ada beton, nggak ada batu, nggak ada aspal ya apalagi ya. Ini hanya tanah. Oke. Ditambah ini hujan. Kenapa nih? Kenapa Pak? Ada. Ini masyarakat. Terus ini Mereka diderek lagi atau gimana? Iya, ini mau ditarik. Oh. Mau ditarik mobil kita. Jadi kebetulan masyarakat di sana juga tahu. Jadi guru-guru di sana, ini guru yang di belakang nih ya. Jadi tuh guru sana tuh membantu kita juga. Karena kita mau ke sana membantu mereka, Iya iya. ternyata kita dapat feedback lah atau dapat dampak langsung. Ternyata warga di sana juga bantu kita gitu. Jadi ada pada saat ada kendala di sana kita dibantuin. Oke, ini kalau misalnya Sobat Indomaret lihat sekelilingnya tuh Pohon sawit. kayak pohon-pohon sawit ya. Ini nggak ada lampu loh kalau malam. Iya kebayang sih ini kalau malam gitu ya Pak. Kalau misalnya Bapak naik mobil ini nih kejebak terus Iya. nggak ada siapa-siapa sampai malam. Ya, Bisa kejebak. Bayangin aja kalau angkut material kayak gimana. Iya betul. Oke, jadi ini ya untuk aksesnya masih seperti ini. Iya, ya, jadi Pak, kalau ya. toko material kita beli, bisa nggak kirim ke sana? Wah, langsung berpikir tuh. Akhirnya pada saat sampai di sekolah itu harus bermalam dulu di situ dong atau bisa Nah, balik biasanya lagi? kita bermalam dulu di sekitar sekolah, jadi kita nggak langsung ke sana. Jadi besok paginya Oh, baru besok kita jalan. pagi-paginya ya, Jadi iya. sorenya biar bisa langsung keluar lagi dari Kembali sekolah. lagi ya. Oke. Karena khawatir hujan deras kita kejebak di sana. Karena pemukiman juga jauh. Ya. Oke, ini luar biasa banget nih Sobat Indomaret ya. Jadi ini yang salah satu yang paling berkesan gitu ya Pak ya, Ini selama berkesan yang di Sulawesi juga kita pulang naik bis loh. Lu naik bis. Jadi memang jalur sana kayaknya kalau darat 12 jam itu aja pakai bis 12 jam. Iya. Lumayan itu dari malam-malam, jadi naik kalau nggak salah jam 8 jam 10 malam Ya. sampai di kota Makassar saya jam 7 pagi. Sampainya pagi. Pagi. Di bis. Oke, wah itu tadi ya cerita-cerita dari Pak Daulay yang tentunya itu baru dari sedikit Dari sedikit cerita. dari banyak yang lainnya gitu ya yang tentunya bisa diceritakan dan paling berkesan. Oke Pak Daulay, selanjutnya program apa lagi nih ke depannya yang akan dikembangkan CSR Indomaret khususnya di bidang pendidikan? Pendidikan kita lagi ada project itu namanya Entrepreneur Pelajar. Entrepreneur, oke. Jadi memang program ini atau project ini kita siapkan untuk siswa-siswi yang siap bekerja nanti. Jadi levelnya di SMK. Oh di levelnya SMK ya. Kita berarti lagi ya. garap project ini. Semoga tahun ini bisa jalan, doain aja Mas Rehan. Oke, boleh. Wah, ini kita menarik, patut kita tunggu ya program selanjutnya. Entrepreneur berarti berhubungan dengan jiwa-jiwa pengusaha, Betul. ya, usaha, wirausaha seperti Wirausaha. itu. Entah seperti apa programnya, yang penting kita doakan semoga lancar nanti programnya Pak Daulay ya. Amin. Mungkin bisa bikin lomba wirausaha juga seperti Betul. itu ya dan lain-lain. Nanti kita tunggu aja program seperti apa. Terakhir Pak Daulay, mungkin harapan untuk pendidikan Indonesia ke depannya seperti apa dari pandangan CSR Indomaret sendiri? Kalau dari CSR mungkin harapannya kalau bisa pendidikan di Indonesia itu sama rata sama rasa. Oke. Jadi tidak dibedakan yang di kota besar, di kota kecil, terpencil dan jauh. Ya. Harusnya semua dapat hak yang sama, terutama siswa-siswi tersebut di bidang pendidikan. Yap. Jadi mulai dari tenaga pengajarnya sama dengan yang di kota, sistem belajarnya sama, sarana prasarananya sama. Mungkin kalau di kota besar gini belajar itu sudah ada media atau sarananya Betul, ya yap. untuk berhitung, untuk membaca. Tapi kalau di pinggiran kota tersebut yang tadi saya sebutkan itu masih teks, Ya. murni teks. Oke. Dari Kalau di sistem sini kan kita
bisa digital, visual, Betul. ya kan Pak. Visualnya Kalau di sana ada. mungkin tadi masih terbatas tulisan seperti itu Iya. ya Pak ya. Mungkin di sana juga gimana mereka mau concern ke situ ya. Karena sarana Aksesnya betul, juga. betul. Iya betul. Oke. itu aja sih harapannya. Sip. Wah, kita doakan semoga pendidikan Indonesia ke depannya dan juga berkat dukungan dari CSR Indomaret di bidang pendidikan ini sedikit banyak bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu Pak Amin. Daula ya. Dan untuk Sobat Indomaret juga bisa tadi berkontribusi dengan cara tadi kan ada sumbangan pelanggan Indomaret Iya, juga, donasi pelanggan donasi konsumen Indomaret. ya. Nah itu bisa juga melalui dari situ ya Sobat Indomaret ya. Dan khususnya untuk membantu generasi-generasi penerus kita. Apalagi kan beberapa tahun mendatang kita akan mengalami bonus demografi seperti itu ya Pak Iya. Daulay. Tentunya anak-anak muda nanti yang 80% akan menguasai Indonesia ini. Tentunya kita butuh anak-anak muda yang berkualitas juga gitu ya. Nah Sobat Indomaret mungkin demikianlah podcast kita kali ini di Intalk bersama dengan Pak Daulay selaku Junior Manager dari CSR Indomaret Pak. Terima kasih banyak Pak Daulay. Terima kasih juga udah diundang nih. Menyempatkan hadir di Intalk. Jangan bosan-bosan. Siap. Nanti next time mungkin kita bisa bahas dari bidang kesehatan mungkin ya, Oke. sosial dan Oke. lainnya mungkin Siap. ya Pak ya. Baik. Nah itu dia Sobat Indomaret. Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Untuk Sobat Indomaret yang ingin menyaksikan podcast Intalk, podcast Indomaret episode-episode selanjutnya ataupun berikutnya dan juga episode sebelumnya bisa klik aja link yang ada di atas sini dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Oh ya jangan lupa kalau misalnya suka jangan lupa di like, di share juga, komen ya kalau misalnya next time kita pengen undang siapa lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol seru di sini dan jangan lupa di subscribe dulu kalau belum ya. Kita ketemu lagi di Intalk podcastnya Indomaret episode selanjutnya. Aku Raihan dan Pak Daulay pamit undur diri dulu. Bye bye.